Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Revisya Anastasia Mahmudin dari kelas 11 1 asal sekolah SMA Negeri 1 Toari. Di video kali ini, saya akan membahas tentang koloid. Sebelum kita membahas mengenai koloid, kalian harus tahu apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya. Nah, sistem dispersi itu ditandai dengan zat terlarut atau disebut dengan fase terdispersi dan zat pelarut atau fase pendispersi. Jadi, kalian sudah tahu kan apa bedanya fase terdispersi dan fase pendispersi? Sistem dispersi terbagi menjadi tiga, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Kalian pernah berpikir gak sih apa bedanya susu, pasir, dan gula ketika kita masukkan ke dalam air? Penasaran dengan jawabannya? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, pada pasir yang kita berikan air dan kemudian kita aduk, ternyata lama-lama kita bisa melihat jelas batas antara pasir sebagai medium terdispersi dan air sebagai medium pendispersi. Nah, ini dinamakan dengan suspensi. Suspensi terjadi apabila ukuran suatu partikelnya berada di atas 100 nanometer. Lanjut yang kedua, gula. Gula yang diberikan air setelah kita aduk ternyata tidak terjadi pengendapan ya, dan tidak bisa dipisahkan. Nah, ini dinamakan dengan larutan. Pada dasarnya, fase terdispersi atau partikel larutan memiliki diameter di bawah 100 nanometer. Wah, kecil banget ya ternyata. Perlu kita ketahui bahwa larutan merupakan kumpulan zat yang tercampur secara homogen. Baik, selanjutnya susu. Larutan ini menjadi topik utama kita, yaitu koloid. Coba kalian amati, apabila dilihat secara makroskopis akan terlihat homogen ya, tetapi jika kita lihat secara mikroskopis akan terlihat partikel-partikel terpisah atau heterogen. Pada dasarnya, fase terdispersi tersebar merata pada fase pendispersi. Nah, ukuran partikelnya berada di angka 1-100 nanometer. Perlu kita ketahui, ternyata koloid berada di antara larutan dan suspensi. Dibilang larutan bukan, suspensi juga bukan. Biasanya, koloid ditandai dengan warna yang keruh tetapi tidak ada endapan dan tidak dapat disaring. Ada fakta yang lebih menarik lagi loh tentang koloid. Kenapa koloid mempunyai sifat khas diantaranya? Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Gejala efek Tyndall dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, berkas sinar dari proyektor lampu mobil pada malam yang berkabut. Mengapa langit berwarna biru? Hal ini juga disebabkan oleh partikel koloid di udara yang menghamburkan cahaya matahari. Lanjut, yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak zigzag atau acak pada partikel koloid, yaitu pada medium pendispersinya. Lanjut, sifat ketiga yaitu adsorpsi, yaitu proses penyerapan suatu zat oleh zat lain. Contohnya, penjernihan air kapur dengan air tawas. Selanjutnya, kita ke sifat yang keempat, yaitu koagulasi. Koagulasi merupakan sifat penggumpalan. Penggumpalan akan terjadi apabila zat terlarut tidak bisa menyebar secara merata. Ada dua cara mengkoagulasikan sistem koloid, yaitu cara mekanik dan cara kimia. Cara mekanik dapat dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, atau pengadukan. Cara kimia dilakukan dengan penambahan zat-zat kimia, misalkan zat elektrolit. Selanjutnya, cara pembuatan sistem koloid. Koloid bukan hanya terbentuk secara alami saja, namun bisa juga dengan pembuatan. Pembuatan sistem koloid umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu kondensasi dan dispersi. 1. Pembuatan sistem koloid dengan cara kondensasi. Pembuatan sistem koloid dengan cara kondensasi yaitu dengan menggabungkan partikel dengan ukuran besar seperti molekul dengan partikel koloid yang berukuran kecil. Pada pembuatan sistem koloid dengan cara kondensasi umumnya dilakukan dengan tiga cara, yakni reduksi oksidasi, dekomposisi, dan hidrolisis. 2. Pembuatan sistem koloid dengan cara dispersi. Pembuatan sistem koloid dengan cara dispersi yaitu dengan mengubah partikel berukuran besar menjadi partikel berukuran kecil, partikel koloid.
Pada pembuatan sistem koloid dengan cara dispersi umumnya digunakan dengan 3 cara, yaitu mekanik, peptisasi, dan menggunakan busur Bredig. Manfaat koloid. Sistem koloid memiliki segudang manfaat yang bermanfaat pada kehidupan sehari-hari, seperti proses pencucian darah pada pasien gagal ginjal maupun penjernihan air. Namun, ada juga kerugian yang ditimbulkan seperti hampir keseluruhan partikel-partikel polutan yang ada di udara adalah partikel koloid. 1. Dialisis. Pada proses penghilangan ion-ion mengganggu kestabilan koloid, di mana pada proses dialisis, sistem koloid dimasukkan ke dalam satu kantong dari selaput semi-permeabel, selaput yang dapat melewatkan partikel kecil tapi tidak mampu melewatkan partikel koloid, sehingga dihasilkan partikel koloid murni. Contohnya, proses dialisis digunakan pada proses cuci darah pada pasien yang mengalami gagal ginjal. Proses pencucian darah tersebut disebut hemodialisis. 2. Koloid pelindung. Koloid pelindung tersebut digunakan untuk menstabilkan sistem koloid yang perlu dijaga kestabilannya, di mana koloid pelindung tersebut akan membungkus partikel zat terdispersi agar tidak menggelompok. Contohnya, gelatin digunakan pada koloid pelindung untuk pelindung es krim agar tidak membentuk pembentukan kristal es. 3. Pengelolaan air. Untuk pengelolaan air bersih juga menggunakan sifat-sifat pada sistem koloid seperti absorpsi dan koagulasi. Contohnya, koagulasi terjadi pada tawas, aluminium sulfat, yang berfungsi sebagai penggumpal pada lumpur koloid sehingga pada proses selanjutnya lumpur tersebut akan disaring. 4. Polusi. Pada partikel di udara umumnya partikel-partikel polutan berbentuk koloid seperti debu dan asap. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai koloid? Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.